Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib dzurriyyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Rasulullah, keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan panjang umur. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan guru, para masyayikh, guru kita semuanya. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan istiqamah, selalu menuntun kita. Allahumma amin ya rabbal. Tak lupa beliau Romo Ki Haji Ahmad Mustafa yang telah memberikan untian-untian mutiara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pulang dari majlis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salam ta'zim khusus dan bahagia buat kepanitiaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menakdirkan beliau-beliau senantiasa khidmah untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menyenangkan hati baginda Rasulullah. Aparat pemerintah yang saya hormati, hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal. Mikrofonnya yang biasa aja. Cek. Baru saja kita sama-sama mendengar perkataan-perkataan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan ulama tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam hati kita tertanam mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal. Maulid Nabi itu untuk mengenalkan siapa sosok Rasulullah. Sudah ada yang pernah bermimpi bertemu Rasul? Sudah ada yang bisa membayangkan bagaimana wajah ganteng Nabi Muhammad? Semoga malam ini kita pulang ada yang bisa bermimpi. Allahumma amin ya rabbal. Dan semoga sebelum kita meninggal, Allah menakdirkan kita bisa melihat wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bisa, dan yakin, saya yakin bisa. Dalam kitab Syaraful Anam ada satu keterangan, Ibu. Ini mohon maaf, Bu. Ini perempuan bukan perempuan muslimah, bukan. Bukan ustazah, bukan. Bukan orang yang ahli ibadah, bukan. Jauh daripada orang sini. Ini perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi yang mereka jelasnya bukan dan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syaraful Anam diterangkan, qala Abdul Hamid bin Ismail, kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla amin. Maka berbahagialah
warga ataupun masyarakat yang selalu membuat maulid Nabi Muhammad SAW. Ini di Mesir, Bu, ada satu orang laki-laki yang setiap hari, dalam setiap tahun mengadakan acara maulid Nabi SAW. Akan tetapi, wa kana jaruhu Yahudiyan. Tetangga Muslim ini seorang Yahudi. Biasa suami istri ngobrol-ngobrol, cerita, bercakap-cakap, dialog malam-malam. Mereka berdua cerita-cerita ini suami istri yang Yahudi ini. Sang istri ngomong sama suami, "Mas, ma balu jarunal muslim yunfiqu malahu." Ada apa dengan saudara kita ini yang muslim? Mereka ini kita lihat berinfak, memberikan hadiah, makan enak, acara rame-rame. Mabalu, ada apa ini mereka ini? Wa qala rajulun li zawjati al-yahudi. Suaminya menerangkan, menjelaskan kepada sang istri, "Bu, mereka ini kalau bulan Maulid, bulan ini meyakini bahwasanya nabinya lahir di tahun ini. Nabinya lahir di bulan ini. Mereka bergembira, mereka senang, mereka memberikan harta bendanya demi untuk mencari derajat dicintai oleh nabinya Nabi Muhammad SAW." Malam pun berlalu. Mereka berdua tertidur. Setelah ngobrol-ngobrol tentang maulid, tetangganya yang bikin maulid, ini lihat. Maka saya yakin insya Allah warga sekarang, warga di sini insya Allah semoga bisa bermimpi melihat wajah suci Rasulullah. Fanama, thumma sakata, fanama. Ngobrol-ngobrol selesai, mereka berdua tertidur. Faraitul al-mar'ah fil manam rajulan jamilan jalilan alaihi mahabatun wa waqar. Ibu, perempuan ini, Bu, malamnya raaitu fil manam rajulan jamilan. Seorang laki-laki yang sangat-sangat gagah dan tidak diciptakan di alam dunia manusia yang persis dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Ini satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mobil seluruh dunia diciptakan 10 aja geger. Ada ibu-ibu kan sering dengar tuh, ada tas. Ini cuma 10 biji ini yang diciptakan ini. Itu aja sudah bangga sekali. Padahal hanya apa itu barang-barang biasa. Nah, ini manusia yang tidak diciptakan di alam dunia min ladun Nabi Allah Adam alaihissalam sampai yaumul kiamah tidak akan pernah ada. Illa Nabi kita baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan, Ibu, melihat yang orang laki-laki ini wa kana sallallahu alaihi wasallam marbu al-qaumah. Biar kita tahu, biar kita kenal, biar kita paham bagaimana bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam marbu al-qaumah. Rasulullah itu kalau ketemu orang Indonesia, bentuk tubuhnya kayak orang Indonesia. Rasulullah kalau ketemu orang Afrika, orang Eropa yang tinggi-tinggi, Rasulullah tingginya kayak orang Eropa. Jadi mukjizatnya Rasul kalau ketemu orang pendek jadi pendek. Kalau ketemu orang tinggi jadi tinggi, jadi adem kalau di pinggir Rasulullah. Contoh nih, kita nih badan kita kan paling 165, 150. Terus ketemu dengan orang-orang yang tinggi kan kita minder. Ya Allah, anak pendek ternyata ini tinggi banget ini orang. Rasulullah membuat ayem. Jadi yang di pinggirnya Rasulullah itu akan merasa tenang karena sepadan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah di Cikarang juga bisa bahasa Cikarang.
Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan Nabi Muhammad SAW bisa. Yauminal ayyam, ada seekor kidang. Dia ini kadang rusak tanaman orang, ya orang kafir akan dihukum mati ini. Diikat, taruh di kandang. Rintihan sang kidang ini, dia merintih dalam hatinya. Ya Allah, saya akan dibunuh oleh yang punya tanah ini. Sedangkan saya pengen pamit dengan istri saya. Sampai lewatlah manusia yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Kicauan burung, omongan batu, pepohonan, semua terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Beb, katanya Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan hewan. Nabi Sulaiman muncul karena barokah Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman ada karena barokah Rasulullah SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tidak terkecuali para anbiya wal mursalin karena barokah Nabi Muhammad SAW. Sang kidang pun memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, wa kallamatul ghazalah. Dalam keterangan Maulid ada diterangkan seorang manusia yang berbicara dengan ghazalah, yakni seekor kidang. Ada apa sang kidang? Ya Rasulullah, ya manusia yang maha mulia, saya hendak dihukum mati karena saya memang salah. Saya merusak tanaman orang itu. Tapi saya mohon tolong ya Rasulullah, selamatkan saya. Saya mau kembali ke sini lagi. Tapi izinkan dengan bapak ini biar saya tak izin sama istri saya dulu. Tapi kami harus ngomong apa? Mereka tidak bisa bicara dengan bahasa hewan. Tadi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, al alamin ma siwallah. Rahmah kepada siapapun, hatta kepada seekor ghazalah. Apa yang kamu inginkan? Izinkan kepada sang punya tanah, saya tak pulang dulu. Nanti saya kembali lagi. Saya siap dihukum mati. Kemudian sang Nabi pun berbicara dengan sang punya tanah untuk mengizinkan sang ghazalah untuk keluar dari kandangnya. Mereka tidak mau tahu, tidak bisa. Jaminannya apa? Engkau mau melepaskan kidang kemudian kidang itu pergi? Tidak bisa. Jaminannya saya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mau jadi jaminannya seekor kidang. Kemudian sang kidang minta didoakan. Didoakan oleh Rasulullah, badannya dielus oleh Rasulullah SAW. Athar, bekas tangan yang maha mulia. Sehingga sang kidang saat masuk hutan, tercium aroma-aroma surgawi yang tidak pernah ada bau sewangi ini. Menggegerkan hutan, geger. Ini aroma apa ini? Aroma tidak biasa ini. Kemudian muncullah seekor kidang. Hayawan yang lain semua datang. Kamu kenapa badan kamu wangi? Saya dielus oleh manusia maha mulia, baginda Rasulullah SAW. Maka sebagian orang yang bermimpi Rasul, itu baunya tidak akan hilang sampai terbangun. Bangun itu masih. Ada lagi, kalau kita lihat sejarah, setiap Rasul melangkah, apabila Rasul misalkan melewati satu jalan, maka Rasul sudah tidak wa intaghayyab. Walaupun Rasulullah sudah tidak tempat itu, baunya masih, Pak. Kalau kita kan bau asam kita yang masih ya. Oh, ini baunya bapak, ini asam nih. Kita merasakan. Tapi Rasulullah bau wanginya masih tetap. Wa intaghayyab. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada. Maka pantas waktu Rasulullah SAW hendak melakukan hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Subuh-subuh geger. Abu Jahal mengumumkan siapa mendapatkan kepala Rasulullah, hayyan wa mayitan,
akan mendapatkan 100 ekor unta betina, mendapatkan kepala Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu dicari paling gampang, karena tidak kelihatan pun baunya mah. Rasulullah pun berjalan menuju yang namanya Gua Thur. Gua Thur sampai sekarang masih ada. Kalau Gua Hira, Al-Fagir alhamdulillah sempat masuk. Saya sempat haji waktu tahun 2017. Saya berangkat coba masuk yang namanya Gua Hira. Di mana gua ini 3 tahun menjelang diangkatnya jadi Rasul, Nabi selalu berdiam di situ. Dan yang maha dahsyat Ibu, istri beliau Sayyidah Khadijah setiap hari membawa makanan dari bawah sampai ke atas. Saya pernah berangkat jam 2 malam, subuh baru nyampe. Ini istri beliau Sayyidatina Khadijatul Kubra, wanita yang dipilih menjadi istri Nabi Muhammad SAW, selalu membawa makanan ke atas demi sang suami tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah masuk Gua Thur. Mohon maaf, sebelum masuk ada seorang yang maha mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mertua sahabat Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah mau masuk, Pak, Sayyidina Abu Bakar melarang, ya Rasulullah nanti dulu, saya dulu, saya tak masuk, saya mau lihat keadaan gua ini aman apa. Sallu ala habibukum Muhammad. Sayyidina Abu Bakar masuk, dilihat semua, dirapikan semua, lubang-lubang ular semuanya di situ banyak kan, kalau jengking ular banyak, dia namanya di gua kan, semuanya dirapikan, tempat sudah dirapikan, baru Sayyidina Abu Bakar meminta Rasulullah untuk masuk. Silahkan baginda, antum masuk, sudah rapi. Rasulullah pun masuk. Dari rumah beliau menuju ke Thur itu juga tinggi. Sampai sekarang saya belum berani naik ke atas itu. Kecuali orang-orang Mesir dan orang Afrika. Mereka sering pada naik. Kalau saya belum berani. Karena jalannya juga rada repot. Nah ini manusia yang maha mulia yang kita harapkan syafaatnya. Beliau membawa syariat Allah naik ke Gua Thur. Tertidur pulas di dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidur beliau. Sayyidina Abu Bakar melihat semua sudah tertutup ini lubang ular tersebut, akan tetapi ada satu lubang yang belum tertutup. Beliau tutup dengan jempol kaki beliau. Rasulullah tertidur rapi, tenang. Sayyidina Abu Bakar bahagia karena pangkuannya ditiduri oleh Nabi Muhammad SAW. Hayawan yang di dalam gua geger. Mereka geger. Ada manusia yang paling mulia ada di dalam gua ini. Ayo semuanya kita lihat siapa manusia tersebut. Nah ini Nabi Muhammad SAW. Keluar, lubang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Mau keluar lagi tertutup semua. Tinggal ada satu lubang, jempol Sayyidina Abu Bakar. Dilihat, wah ini makanan empuk bagi ular-ular ini. Tadi ular ini sebenarnya kalau udah ditutup keluar. Karena pengen melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akan tetapi karena tertutup jempol, maka digigitnya jempol Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar terdiam, menahan sakit yang sangat sakit. Beliau tahan-tahan, tidak mau mengganggu Rasulullah SAW yang tidur. Semoga kita bisa ziarah Makkah Madinah, Allahumma. Kalau kita ziarah Makkah dan Madinah berbeda, Pak. Sama-sama mulia, sama-sama baik. Tapi akan ada kekhusyuan, ketenangan. Bukan bandingkan ya, itu di Madinah. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya? Di Madinah kok adem, tenang. Di Mekah adem, tenang. Tapi di Madinah kok ada lebih ketenangannya. Jawaban sebagian orang, kita takut Beb kalau kita teriak-teriak di Madinah. Kenapa? Kita bayangannya Rasulullah lagi sare. Rasulullah lagi tidur, masa kita akan bangunin Rasulullah yang lagi tidur? Maka bayangan Rasulullah lagi sana sampai menjadikan khusyuk khidmah ahlul Madinah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tertidur Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar menahan yang sangat dahsyat sekali. Sampai beliau tidak kuasa, racun ular sudah masuk ke dalam tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita melihat ular padang pasir ini hitungannya jam. Kalau tidak ditutulung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Abu Bakar menahan, tak kuat. Air mata beliau pun menetes, tepat mengenai pipi sang baginda. Rasulullah pun terbangun, dilihatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wajah sudah tidak, bentuk sudah sangat pucat karena racun sudah masuk. Ada apa ya Abu Bakar? Jempol kaki saya Rasulullah diikit ular. Semua yang keluar dari Rasulullah semuanya mukjizat. Semuanya mukjizat. Maka Rasulullah mengambil jempol beliau, kemudian ditempelkan dengan air ludah beliau, langsung diusapkan di jempol Sayyidina Abu Bakar. Seketika itu syifaan taman biwasilah ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ludah kita tambah parah ini penyakit ini. Ini ludahnya Rasul. Ludahnya Rasulullah ini. Kalau sudah ludahnya Rasulullah, tidak ada bandingannya. Hatta dengan jannah tidak ada apa-apanya. Malaikat Jibril dengan sendalnya Rasulullah masih mulia sendalnya Rasulullah. Waktu Isra Mi'raj, Malaikat Jibril mundur sudah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa Rasulullah. Saya akan terbakar. Kalau saya mengikuti engkau sampai detik ini, saya cuma segini aja batasan saya. Kemudian Rasulullah melepas sendalnya, difirmakan, tetap pakai sendal untuk menghadap Allah subhanahu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rasulullah pun di dalam gua, terdengar di luar, orang sudah berteriak-teriak mencari Nabi Muhammad SAW. Bau Rasulullah itu masih ada. Wa in taghayyab. Walaupun Rasulullah sudah tidak. Ada seorang dalil namanya. Namanya bukan nama orang. Apa kerjaannya penunjuk arah. Kalau kita kan mengenal anjing pelacak ya. Dulu di Arab itu ada orang-orang yang penciumannya tajam. Kalau dulu kita mengenal katanya daerah Kalimantan banyak. Ciuman dari jauh tahu. Wah ini penciuman orang ini dia tahu. Nah ini dia ditunjukkan. Mana? Muhammad mana? Ikut saya. Terus. Walaupun tapak Rasulullah sudah hilang. Diusap sama kodok. Sudah hilang. Sudah tidak ada. Telapak Rasulullah sudah tidak ada. Hilang. Akan tetapi bau itu masih tercium oleh sang dalil. Terus jalan. Orang ini nunjukkan. Tuh. Orangnya ada di gua ini. Mohon maaf. Allah mau menolong kekasihnya. Tidak perlu naruh batu besar ditaruh di dalam gua. Enggak. Rasulullah akan ditolong oleh Allah. Tidak perlu malaikat Jibril menutupi gua. Enggak. Akan tetapi Allah hanya mengirimkan angkabut, laba-laba untuk menutupi pintu gua. Padahal mohon maaf, anak kecil di umur 3 tahun pakai kayung rusak laba-laba bisa enggak? Mudah sekali. Tinggal diorek-orek hancur sudah itu pintu laba-laba. Tidak segitu, Rasulullah Allah mengutuskan al-hamamah, burung merpati yang bertelur tepat di atas gua. Orang kafir sudah masuk, hendak melihat ke bawah, kaki pun sudah nampak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wabaka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Ditanya, menangis kenapa engkau ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, kakinya orang kafir sudah nampak ya Rasulullah. Kalau beli orang kafir melongok saja, sudah habis sudah. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam ayat Quran diterangkan saat Nabi mengatakan idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah susah Abu Bakar. Allah pasti akan menolong kita. Itu pikirannya orang kafir dibalik oleh Allah.
Dia tidak percaya dengan sang dalil yang sudah jelas-jelas ada Rasulullah. Malah orang ini nyalahkan sang, kamu ini ngomong apa? Kalau orangnya di dalam, ini laba-laba hancur. Apalagi ada burung merpati. Tidak mungkin orangnya di dalam. Padahal Rasulullah sudah di situ 3 hari 3 malam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi salam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallu ala habibukum Muhammad. Mari kita bareng-bareng membayangkan. Ini kan Maulid Nabi ya. Jadi kita membayangkan sosok manusia yang maha mulia, yang dalam perjalanan beliau, segala langkah beliau, akhlak beliau, sampai wajah beliau, kehidupan beliau, semoga kita mendapatkan barokahnya. Allahumma amin ya rabbal. 3 hari 3 malam ibu, mohon maaf, ada seorang perempuan namanya Sayyidatina Asmah, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lagi hamil tua, sudah 8 bulan itu hamil, tinggal lahiran, mau melahirkan sang putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi demi sang ayahanda dan baginda Rasulullah SAW, beliau dari rumah setiap malam naik ke atas ibu, membawa makanan untuk Rasulullah. Tengah malam. Kenapa Habib mesti tengah malam? Karena kalau beliau membawa lampu, itu akan nampak oleh orang kafir. Orang kafir akan tahu, siapa ini ada lampu setiap malam kok naik ke gua. Maka beliau tanpa pakai alat lampu beliau naik. Padahal gimana sang ayahanda di gua aja sudah digigit ular. Itu bisa saja digigit kalajengking, digigit segala sesuatu akan menimpa Sayyidatina Asmah. Tapi cinta kepada Rasulullah melupakan segalanya. 3 hari 3 malam membawa makanan, sampai wafi riwayat Sayyidina Asmah berangkat hijrah. Setelah ayahanda berangkat, beliau pun melaksanakan hijrah dalam keadaan hamil besar sampai melahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Rambut Rasulullah panjang sampai ke punggung. Malah ke Rasulullah, kata Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun Zubair, guru saya, karena saya pernah mondok sama beliau tahun 91. Ya lumayanlah sedikit berapa tahun di tempat beliau. Guru saya Mbah Maimun nerangkan, rambut Rasulullah itu kalau beliau naik kuda itu kayak mukul-mukul pundaknya. Dap, dap. Dan warnanya sangat hitam, tidak keriting, tidak lurus. Kalau orang bahasa Tegal, andan-andan. Bahasa ini apa? Jadi tidak keriting juga tidak kayak keriting kayak orang Afrika, enggak. Lurus kayak orang daerah Asia, enggak. Warnanya sangat hitam, dan setiap rambut Rasulullah fihi mu'jizat. Maka waktu Rasulullah hendak melakukan ibadah haji, ditahan oleh orang kafir, terjadilah Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah sudah kadung pakai ikhram. Kalau sudah pakai ikhram berarti harus tahallul, harus potong rambut. Kalau tidak sampai potong rambut gimana mas? Pakai ikhram terus umur hidup. Rasulullah pun sedikit orang-orang sahabat Rasul bertanya-tanya. Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan, beliau kan Nabi, kok nurut aja masalah Sulhul Hudaybiyah.
Rasulullah terpaksa kembali ke kota Madinah. Akan tetapi rambut belum dipotong. Rasulullah pun melakukan tahallul. Sahabat semua diam, tidak ada yang mau potong rambut. Menunggu potongan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semuanya diam menunggu ini. Menunggu apa? Rambut Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil gunting, dipotong rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rambut tidak ada yang jatuh ke tanah. Semuanya berebut mengambil rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kemarin lagi geger ya, rambut Rasulullah banyak ya, sampai ke Indonesia, sampai ke Tegal. Saya jujur pernah didatangi satu orang, Habib bisa ngobrol empat mata Habib? Oh silakan ngobrol lama-lama. Kemudian ternyata dia bawa kayak peti gitu, besar, diikat pakai kain sorban, baunya wangi. Ada apa? Habib, saya bawa rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bingung, mau percaya, bingung, tidak percaya barangkali benar. Setelah dibuka ada 5 helai rambut Rasulullah. Yang panjang 2, yang pendek 3. Bib, ini taruh rumah Habib aja udah. Saya taruh 1 apa 2 rumah Habib. Saya nolak. Kenapa? Bukan saya nolak masalah saya tidak cinta dengan ini, tapi saya takut. Karena ini rambut, kalau betul-betul rambut, ini adalah rambut maha mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Khalid bin Walid, yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Setiap hunusan pedang Sayyidina Khalid bin Walid tidak akan pernah masuk ke sarungnya kecuali bisa untuk membantai orang kafir. Sangkin pengen matinya Khalid bin Walid itu pengen mati syahid, masuk ke tengah-tengah orang masuk ke dalamnya, tapi tidak mati-mati Pak, tidak mati. Sudah perang kayak apapun, menebas semua, beliau dipukul di kayak apa, tidak mati. Sampai yauminal ayyam beliau suruh meminum racun yang paling mematikan. Khalid bin Walid percaya bahwa ada karomah, wasilah dari Nabi Muhammad SAW. Yang racun itu kalau kecium aja sudah mati. Kan wafi riwayah Rasulullah sempat makan daging yang sudah ada racunnya. Itu belum kemakan sama malaikat sudah ditaman. Tapi bekas asap racun itu langsung menjadi sakit. Itu Sayyidina Khalid bin Walid minum racun itu dengan mengucapkan Bismillahirrahman. Selamat beliau hayyan, tidak merasa sakit dan masih hidup. Yauminal ayyam, suatu saat imamah beliau, udeng-udengnya beliau itu hilang. Geger semuanya. Khalid bin Walid kayak kehilangan ratusan juta. Mencari sana sini, mana udeng-udeng, mana imamah saya, mana, dicari sampai orang mengatakan, ya Khalid, itu sudah lapuk, sudah lama, beli aja yang baru, ngapain dicari? Apa kata Khalid bin Walid? Saya tidak melihat imamah saya, tapi di dalam imamah saya ada 1 helai rambut Rasulullah SAW. Ternyata Khalid bin Walid itu perang terus, tidak mati-mati, ada barokah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Rambut Rasulullah sampai ke pundak, akan tetapi panjangnya bukan dari belakang saja, dari atas sampai belakang keadaannya sama. Karena apa? Semua yang dijalankan Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana kulit Rasulullah itu abyadun musyarraban bi khumrah. Kulit Rasulullah itu putih semu abang, kalau orang Jawa mengatakan. Putih kemerah-merahan. Tapi bukan kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kan orang putih-putih ya. Masya Allah, ibu-ibu kan banyak sekarang Bu ya. Wajahnya putih. Putih tapi lehernya. Sekarang kan banyak yang glowing ya. Wajahnya itu kalau kena lalat itu langsung jatuh, kepleset itu lalat itu. Rasulullah hendak betul-betul jamilan yang sempurna, zahiran wa batinan, luar dalamnya sama.
Makanya orang sebagian doa disunahkan mengangkat tangan semacam ini. Rasulullah pernah mengangkat tangan, mohon maaf ibu, kelihatan ketiak Rasulullah, bayadu ibtar Rasulullah, putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu wajah depan putih, ketiaknya juga putih. Kalau kita, enggak usah ditanya lagi. Luarnya putih, dalamnya naudzubillah min. Jadi kulitnya itu semacam itu. Baunya wangi. Setiap orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan barokah. Kita teruskan lagi mimpinya sang perempuan Yahudi. Beliau melihat rajulan jamilan, jalilan, maha mulia. Sangat-sangat, jangankan Rasulullah, datuk baginda Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini fi zamanil fatrah, zaman kekosongan Nabi dari Nabi Allah Isa alaihis salam. Rasulullah kan lahir tahun-tahun gajah. Tahun gajah itu dalam kitab Surah Nabil Mukhtar diterangkan 3 bulan sebelum kelahiran Rasul. Jadi sebelum 3 bulan lahirnya Rasul terjadi prahara besar, peristiwa datangnya pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha dari Habasyah, ada yang mengatakan dari Ethiopia. Dia ini rada iri dengan hebatnya Mekah saat itu. Mekah ini setiap tahun didatangi orang untuk berdagang, pasti laku. Maka ini Abraha bikin Ka'bah tandingan. Jadi dari zaman dulu sudah ada tandingan-tandingan. Zaman sekarang kan juga ada tandingan-tandingan. Bikin Ka'bah di Son'a namanya, ibu kota Yaman. Saya pernah diajak, Bib pengen lihat Ka'bahnya Abraha. Oh iya, kayak apa? Yang penting jangan tawaf di situ, Bib. Saya cari, ketemu. Ternyata sudah ada di pasar. Ka'bahnya Abraha, alhamdulillah sudah jadi tong sampah. Alhamdulillah. Itu Abraha sengaja datang ke Ka'bah, ke Mekah. Untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Sayyidina Abdul Muttalib orangnya sangat-sangat sofi, bersih hatinya. Beliau tahu merebel Ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama Abraha, mana pimpinan kamu? Datang Abdul Muttalib, biasa-biasa aja. Kamu kosongkan semua anak buah kamu, Ka'bah mau kita pindah. Saya tidak ada urusan dengan Ka'bah. Saya mau minta onta saya yang kamu ambil mana? Saya mau minta itu. Abraha bingung. Nah ini orang gimana malah urusannya Ditanya, kenapa Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, urusan Ka'bah bukan saya. Ini urusan Allah subhanahu. Saya tidak punya apapun untuk Ka'bah. Ka'bah sudah dijaga oleh Allah. Itu yang namanya gajah, mohon maaf. Gajahnya kata sebagian sejarah mengatakan namanya Mahmud. Namanya Mahmud itu gajah itu, tapi sama enggak usah. Waduh, anak namanya Mahmud, berarti gajah dong. Enggak usah kayak gitu, Mahmud itu yang dipuji ya. Itu datang menghadap Abdul Muttalib. Langsung enggak bisa apa-apa itu gajah. Diam depan Abdul Muttalib, merundukkan kepalanya. Suruh ngantem, enggak mau gajah itu, mintanya pulang terus. Hancurkan, enggak mau, mintanya pulang terus. Sampai Abdul Muttalib bermunajat kepada Allah di pinggir Ka'bah. Kemudian terjadi peristiwa yang maha dahsyat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menurunkan utusan-utusan burung-burung ababil. Tarmihim bihijarah, yang mereka melemparkannya dengan batu-batu yang diambil dari neraka. Oh. Ada yang mengatakan itu batu sudah dicuci sampai 10.000 kali. Karena kalau batu neraka ditaruh di dunia, hancur seluruh dunia. Itu burung bawa batu 3. Satu diparuh, yang kedua
kakinya. Itu diangkat, diterbangkan, dijatuhkan ke atas dijatuhkan di gajah tadi, semua luluh lantak. Tidak ada yang tersisa sama sekali karena dijaga oleh Murabbil Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa ini Kiai? Udah tengah 12 ini. Terus kayaknya udah ngantuk ini. Wajahnya wajah pucat lapar. Ya Allah, berbahagialah kita yang hadir di majelis ini. Allahumma man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sadar ataupun tidak sadar, tahu ataupun tidak tahu, keberkahan akan ada dalam diri kita. Allahumma. Kata ulama mengatakan, siapa orang yang datang menuju satu tempat, dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut seperti menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal. Dan panitia-panitia berbahagialah, dan semuanya berbahagia. Dikatakan man hayya'a ta'aman. Tadi ada makanannya ya, alhamdulillah. Man hayya'a ta'aman. Siapa orang menyiapkan makanan. Mohon maaf, makanan maulid berbeda dengan makanan yang lain. Makanan maulid berbeda dengan makanan-makanan biasa. Man hayya'a ta'aman, siapa-siapa orang menyiapkan makanan. Ibu-ibu masak di dapur, semuanya panitia sibuk. Wa ahla makanan, mempercantik tempatnya. Masya Allah, dikasih bunga. Cantik enggak ini bunga? Dipercantik. Tempatnya dipercantik. Biar didudukin enak, karpetnya yang enak, tempatnya yang cakep. Wa qira'atul maulid Nabi sallallahu, jadi di situ karena man hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa sababan liqira'at wa jama'a ikhwanan wa sababan liqira'ati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Allahumma. Jadi dikatakan orang yang menyiapkan makanan, mempercantik tempat, dan mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangganya, warganya untuk membaca maulid Nabi, maka orang tersebut akan dijamin kelak dikumpulkan firqatul ula minan nabiyyin. Allahumma amin ya rabbal. Kemudian di dalam mimpi perempuan tadi, dia melihat sekelompok rombongan yang ganteng-ganteng. Akan tetapi ada yang paling ganteng. Dia bertanya, faqalat lirajulin minhum. Perempuan bu, namanya perempuan. Kalau kita mengatakan kepo, pengen tahu. Segalanya pengen. Penasaran ini perempuan ini. Dia ngomong sama yang paling satu di antara mereka. Pak, man hadha rajulul jamilul wajhi. Pak, ini siapa? Orang paling ganteng ini siapa? Sahabat ini mengatakan, faqala laha hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah utusan Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai nabi akhiruz zaman. Beliau adalah nabi kami. Datang ke tetangga kamu yang membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca maulidnya pengen penghormatan kepada nabi kami. Kami pun datang untuk menghormati sang membikin maulid ini. Semoga rauhani Rasulullah hadir di majelis ini. Allahumma amin ya rabbal. Masih penasaran orang ini. Ibu ini masih faqalat lahum. Kemudian li rajulin minhum, tanya lagi kepada orang tadi. Boleh enggak saya memanggil beliau? Faqala laha, na'am. Silakan panggil aja enggak apa-apa. Waja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu, penasarannya terus nyari Rasulullah. Sampai sudah tanya siapa, masih pengen tanya dengan manggil Rasul. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini yang manggil perempuan Yahudi, tapi lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, labbaiki, ada apa?
Dan Rasulullah kalau dipanggil bukan cuma badannya aja, seluruh tubuh balik. Penghormatan bagi yang memanggil. Ada apa manggil saya? Fajib tuh, dia kaget perempuan ini. Loh, saya heran. Saya ini bukan agamamu. Agama saya musuh agamamu. Kenapa engkau menjawab salam saya? Apa kata Rasulullah? Qad alimtu annallah qad hadaki. Saya tahu bahwasanya Allah sudah memberikan hidayah kepadamu. Paginya sang suami masuk Islam, sang istri juga masuk Islam. Barokah apa? Tetangganya membuat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah segala hajat apapun kalau disandarkan dengan Nabi Muhammad, hajat kita bakal dikabul. Allahumma amin ya rabbal. Perbanyak sholawatu ala Nabi Muhammad. Ini yang paling akhir ini, biar pulang ada bawa apa oleh-oleh sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang, mohon maaf, ini kan zaman lagi Masya Allah, gara-gara ada teman corona sih, pengajian pada tutup, susah semuanya ya. Ini ada orang utangnya banyak Pak, moga-moga yang di sini yang utangnya banyak cepat terlunasi Allahumma. Saya kasih resep biar utangnya cepat dibayar ini. Ini paling semangat ini, yang lain mau kemana lupa semua ini. Ini ada orang Bu, orang ini utangnya banyak ini. Dia bingung. Sampai dia pengen cari modal lagi biar bisnis lagi, biar lancar lagi. Dia cari orang, utang lagi sama satu orang. Pak, saya diutangin dong. Saya butuh duit ini, butuh kerja. Loh kamu kemarin utang sama saya belum bayar. Sekarang minta utang lagi. Nanti kamu tidak bayar lagi. Sudah pokoknya kalau saya tidak dibayar, saya siap di penjara tidak apa-apa. Betul, tanda tangan sudah hitam di atas putih, sudah selesai. Subhanallah, sampai jatuh tempo Pak, tidak bayar lagi. Yang punya utang kan ngamuk nih. Dicari ketemu. Pegang, mana? Kamu kan utang sama saya. Mana duitnya? Mohon maaf, saya tidak punya duit. Kamu udah janji loh, kamu saya penjara kamu. Sudah tidak apa-apa, saya di penjara mending dapat makan gratis. Na'udzubillah men. Jangan mau di penjara. Akhirnya apa? Dia pun datang, sidang dilaksanakan. Diputus sama hakim bahwa keputusannya karena Anda tidak membayar utang, maka Anda harus dipenjara. Selesai. Dia pun mengadu kepada sang jaksa. Pak Hakim, kasih saya kesempatan satu kali aja. Mau apa? Saya jangan langsung dipenjara. Saya tak izin sama istri saya. Saya kata ketemu istri, saya ngomong sama keluarga, selesai saya kesini lagi. Jaminannya apa? Saya tidak punya jaminan apa-apa. Terus kamu mau lari aja, enak banget kamu. Pak Hakim, tolong sekali aja. Sudah, mana jaminannya? Dia ingat Nabi Muhammad SAW. Jaminannya Rasulullah. Kata dia gitu. Jaksanya kan kaget. Loh. Kamu jangan bawa-bawa Nabi kamu. Utang-utang. Utusan utang kamu bawa Rasul. Anda, kalau saya besok udah kesini, saya siap keluar dari umat Nabi Muhammad. Ini bahaya, ini taruhan-taruhan bukan apa-apa ini. Taruhannya kan neraka ini kalau udah diaku umat Rasulullah kan. Tapi dia pasti datang. Sang hakim bingung, gak diturutin Rasulullah. Diturutin, ini bikin repot. Gimana ini? Ya sudah, gak apa-apa deh. Dia pun pulang ke rumah dengan wajah susah. Biasa orang banyak utang. Wajah susah. Sang istri, sang bunda lihat. Wallah ini suami saya pasti nambah utang lagi. Dia bingung dilihat sama sang istri. Kenapa mas? Utang lagi mas. Iya bu, malah saya harus dipenjara ini. Loh kok bisa pulang? Saya ada jaminan. Apa jaminannya? Rasulullah. Sang istri kaget. Ya Allah, kenapa urusan utang bawa Rasul? Terus gimana lagi kalau saya tidak itu, saya mau jaminan apa? Jaminan saya hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak pulang ke pengadilan besok, saya keluar dari umat Nabi. Tapi saya pasti datang lagi. Saya pengen ketemu kamu dulu, saya tak izin dulu. Sang istri cerdas bu. Kata sang istri, sudah beginilah. Kamu kan dari tadi membawa-bawa Rasulullah. Kita minta tolong yuk sama Rasulullah. Terus gimana bu? Kita masuk ke tempat mushola atau di rumah, pegang tasbih, duduk sholat hajat,
baca salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang istri baca salawat. Insya Allah kalau mutkinul bil ijabah, diijabahi oleh Allah. Saya pernah waktu saya umroh, paspor saya kebawa taksi. Paspor kalau kebawa taksi 99,9% udah bakalan balik, Pak. Tapi saya diijazah oleh Habib Zain bin Sibir suruh baca wadduha 16 kali. Saya baca dengan mantap biar balik. Subhanallah, sang supir datang, ini paspornya. Karena yakin akan dikabul oleh Allah. Ini pun yakin dia baca sholawat sallallahu sampai sang suami pun tertidur. Dalam tidurnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya banyak utang Rasulullah. Tolonglah saya. Sampaikan kabar dari saya untuk sang raja kamu. Ada raja, orang alim, orang kaya, dia setiap hari membaca sholawat 1000 kali. Kemarin dia lagi bingung antara 800 atau 1000. Dan tidak ada yang tahu hanya raja itu. Datangi ke dia bahwa sholawatnya sudah saya terima. Kata Nabi Muhammad SAW. Besok kamu ke sana, sampaikan kepada mereka, kepada raja itu. Bangun tidur sang orang ini kaget. Ya Allah, apa benar ini Rasulullah? Dia pun mendatangi sang raja tadi. Cuma mau ketemu raja nggak sembarangan boleh dong Pak. Apalagi ini wajah-wajah banyak utang. Jangan-jangan mau utang sama raja. Dia ngomong saya harus ketemu 4 mata dengan sang raja. Menghadap raja, berbicara dengan raja. Pak Raja, sang baginda setiap malam baca sholawat 1000 kali. Loh, kamu tahu dari mana? Kemarin baginda lupa ya, antara 800 dengan 1000 masih ragu. Loh, saya tidak cerita siapa-siapa loh. Kok kamu tahu bahwa saya ada keraguan antara 800 dengan 1000? Sholawat sang baginda sudah diterima oleh Rasulullah. Saya tadi malam bertemu Rasulullah, bahwa sholat baginda sudah diterima. Sujud syukur sang raja. Ya Allah, alhamdulillah, sholawat saya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kamu jangan pulang dulu. Ini punya utang 5 juta Pak. Ya biar gampang cerita lah, punya utang 5 juta. Pas mau pulang, kamu jangan pulang dulu. Saya bahagia. Ini kamu saya kasih uang sebesar 5 juta. Alhamdulillah, nutup utang sudah. Selesai dia bawa uang ke rumah. Alhamdulillah ibu, kita dapat uang 5 juta, sudah lunas utang kita. Bu, anak tidak bakalan dipenjara lagi. Ini mau saya belikan. Dari mana? Dari raja. Tadi malam saya bertemu Nabi Muhammad SAW. Dia pun mencari orang yang punya hutang, tadi dicari terus. Akan nyerahkan uang ini. Subhanallah, ternyata sang punya hutang tidak langsung menagih, bahkan dipeluk, dicium orang tadi. Dicium-cium. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada apa? Saya tadi malam bertemu Rasulullah. Kamu udah usah bayar utang sama saya. Ini ada uang lagi 5 juta buat kamu lagi. Alhamdulillah. Dapat berapa tadi? Pertama 5 juta jadi 10. Untung ini orang alhamdulillah. Sudah tidak punya utang, duitnya tambah. Pegang 10 juta. Saya harus ke pengadilan. Saya harus menghadap Pak Hakim. Ternyata sang Pak Hakim sudah nunggu sama. Dipeluk, dicium. Saya terima kasih. Saya tidak jadi nyidang kamu. Saya tadi malam ketemu Rasulullah. Kamu sekarang saya kasih hadiah 5 juta. Alhamdulillah. 15 juta. Barakah salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya pulang salawat semua ini yang punya utang banyak ini. Semoga barakah Allahumma amin ya rabbal. Cerita kehebatan Rasulullah tidak akan pernah selesai ila yaumul qiyamah. Keterbatasan waktu saya minta maaf apabila ada salah, omongan saya yang kurang pas, cerita yang saya minta maaf betul-betul, minta ridhonya. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amal, astaghfirullahaladzim minal amal bila ikhlas, bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala mana wasidil Habib Umar, ala mana al-imamin, ala mana syekhina wa murabbiruna Maimun Zubair, ala mana masyakhuna fi hadal bilad. Al-Fatihah.